Harus belajar ya Pak Jenderal ya, salah ya kami hormati direktur. Bukan hanya TKI, tapi pekerja intelektual itu juga menjadi pekerja migran yang mendapatkan desakan, gitu ya, desakan ekonomi ya Pak Jenderal ya. Tetapi harapannya tidak seperti itu. Terima kasih Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera kita untuk kita. Bahan eksploitasi oleh user yang ada di sana. Sehingga apa saya bilang tadi sama moderator, peluang kerja luar negeri ini mungkin bisa menjadi satu cita-cita. Jadi sudah disiapkan dari jauh-jauh hari. Karena kita luar negeri kan pasti nggak mungkin pakai bahasa Indonesia itu. Kita kan pasti harus belajar bahasa Inggris, kita harus belajar bahasa Jerman, kita harus belajar bahasa Korea. Dan semakin banyak kita punya kompetensi, saya yakin kita akan semakin dihargai dan tentu akan mendapat atau bagus saya diri aja, biar semangat kan. Saya lihat wajah-wajah kalian masih kebingungan, masih belum paham itu pekerja migran. Ini yang saya harus clearkan dulu sama kalian. Mungkin PMI, mungkin kalian mengenal Palang Merah Indonesia, mungkin di otak kalian itu dulu. Saya harus clearkan, PMI adalah pekerja migran Indonesia. Dulu TKI itu underestimate. TKI itu saya katakan pekerja kasar, pembantu rumah tangga, pekerja kasar. Negara akhirnya adil, dunia akhirnya sadar bahwa pekerja migran itu adalah peradaban yang sudah lama terbentuk. Itu maka disebut pekerja migran. Itu tuntutan para buruh migran juga. Di otak kalian, mungkin PMI tadi itu, pekerja migran tadi itu kalian anggap adalah pekerja pembantu rumah tangga. Itu salah keliru sekali. Pekerja itu ada 3 level ya. Biar ngerti kalian berdua. Level kan di mana nanti kalian menjawabnya kompetensi kalian. Pekerja itu ada pekerja low skill. Low skill itu pekerja kasar. Tanpa kalian kuliah, tanpa pendidikan bisa aja. Yang utama kan fisik. Untuk membantu rumah tangga. Tetapi jangan salah juga membantu rumah tangga itu butuh skill juga. Lalu pekerja middle skill. Middle skill itu kerja general, kerja pabrik, pekerja di perkebunan. Nah, itu yang dibilang oleh Bapak Cahyo tadi, pekerja G2G kayak Korea. Itu general, kerja di pabrik, pekerja di perikanan, pekerja di perkebunan, macam-macam. Itu general working, umum. Skillnya tak begitu tinggi banget tuntutannya. Yang dibutuhkan adalah ahli bahasa di negara sana. Contoh kalau Korea, dia harus ahli bahasa Korea. Bukan ahli banget, bisa. Sesudah itu ada kerja high skill. Nah, ini high skill inilah diri kalian itu high skill. High skill selama ini lebih banyak dikuasai oleh India. Di Amerika kita tahu ahli-ahli IT, ahli-ahli akuntan, ahli hukum ada juga, hukum internasional, ahli kedokteran. Itu di situ dunia kalian, high skill. Ini yang tidak pernah kalian garap, ini yang tidak pernah tersentuh oleh kalian. Dan ini gajinya jangan saja kalah dari itu 100 juta lebih. Kalah Indonesia. Nggak ada apa-apanya Indonesia. Kedua
tadi itu kesedihan. Kesedihan itu yang tadi duka-duka tadi itu adalah kerja low skill. Dan mereka rata-rata adalah banyak dimanfaatkan orang, dieksploitasi mereka, dijual mereka diri mereka. Sekarang gitu, biar tahu kalian dunia kerja ini di luar negeri itu. Dan saya di sini ingin mengajak kalian, jadilah makhluk bumi. Betul makhluk bumi. Jangan kalian itu jago kandang. Cuma tahu di daerah kalian saja, tahu kerja di Indonesia saja. Sempit dunia ini. Maaf ya, ini saya orang NGO itu orang pengkritik pemerintah. Iya kan? Pemerintah tuh di negara kita ini maaf ya, maka pengangguran saat ini 9 juta. Dan kemarin hasil BPS, Biro Pusat Statistik Indonesia, data baru sekarang, Gen Z itu kalian kan, umur 15 sampai 24, 9,9 juta non kegiatan. Disebut NEET, Youth Not In. T-nya itu, E-nya itu employment, satu lagi employment, itu T-training, tanpa kegiatan gitu. Itu 9,9 juta. Mau dibawa mana? Jadi begitu miris ya kan? 9,9 juta itu satu provinsi. Satu provinsi menurut desa ini, Gen Z kalian adalah orang pengangguran. Sayang, nya satu not in education, employment, training. Ada 3. Jadi kalian harus tahu juga 3,6 juta penduduk Indonesia butuh kerja baru. 3,6 juta butuh lapangan pekerjaan baru. Saya agak review sedikit makanya ya. Waktu sedikit ini nggak ada hubungan politik ya, cuma mereview aja sedikit. Waktu capres kemarin ada seorang sosok capres mengatakan dia akan membuka lapangan pekerjaan, katakanlah yang satu itu 19 juta. 3,6 dikali 5 18 juta lapangan pekerjaan. Berarti berapa juta? 1 juta berarti. Pertanyaannya, 18 juta per tahun lapangan pekerjaan atau 3,6 juta. Berapa sih sumbangan pekerjaan dari Indonesia? Minim sekali. Minim sekali. Ini harus kalian sadari negara kalian. Harus kalian sadari, jangan kalian jadi pengangguran. Setelah selesai sarjana, kalian jadi pengangguran. Sedangkan usia produktif itu adalah umur 15 sampai umur 64 tahun. Dan kalian tahu usia produktif. Kalian butuh produktif. Syarat bonus demografi itu negara itu maju menjadi negara emas katanya pemerintah. Syaratnya adalah kalian produktif, harus bekerja. Mimpi kalau kalian pengangguran, mimpi negara ini kalau kalian penganggur. Inilah saya katakan pemerintah tersebut jarang menyediakan lapangan pekerjaan, jarang menyediakan kemudahan buat rakyatnya itu. Persoalannya gini. Ketika di negara kita ini sulit apa pekerjaan, ternyata di luar negeri 85 juta dibutuhkan lapangan. Luar biasa besar. Dan negara-negara yang membutuhkan kalian itu kenapa? Butuh mereka atau kita? Kenapa butuh kita? Negara itu terjadi kiamat kerja, kiamat ketenaga kerjaan, kiamat orang. Mereka tuh negaranya itu bonus demografinya nggak ada, atau populasi penduduknya kurang, kayak Jepang, kayak Korea, kayak Jerman, banyak. Mereka tuh butuh orang seperti kalian. Dan negara itu adalah negara mana? Saya bertanya sekalian, kalian tuh suka ke Korea? Bangga nggak kalian Korea? Kerja? Ada bangga nggak? Artinya gitu, kalian
Masih banyak negara-negara lain yang maju, yang bisa kita rebut. Selama ini itu yang saya sayangkan, pemerintah tidak mempersiapkan sumber daya manusia. Ini tujuan saya kampus ini, kampus perguruan tinggi ini, pencetak pekerja handal, pencetak pekerja tech skill tadi itu, setidaknya middle skill. Itu harus kalian tahu. Karena middle skill ini gajinya 60 juta, 35 sampai 65 juta. Kalau tech skill itu mungkin udah ratusan juta gajinya. Dan itu sangat berpotensi kalian dapat. Peluang kerja ini sangat luar biasa, sangat luar biasa. Harus kalian rebut, harus kalian ambil, karena di negara kalian pertama ada 3 kelemahan. Pertama, lapangan pekerjaan kurang di Indonesia, kurang. Kedua, dapat pun kalian kerja, gaji pun rendah. Saya pernah jadi staf khusus, dan gaji saya kecil, nggak ada apa-apanya gaji orang kerja luar negeri. Kalau boleh kita, Pak Cahyo, pekerja pemerintah, jabatan sekarang apa? Jenjang karirnya? Fungsional. Boleh nggak terbuka? Berapa gaji Pak? Kisarannya? Dan kalau gaji pokoknya 4 juta. Kalau saya 4 juta gaji sedikit udah tewas saya. Langsung tinggal di gubuk saya. Jadi itu udah hebat. Di luar negeri itu peradaban tinggi. Di luar negeri itu peradaban tinggi. Yang tadi cerita tadi itu adalah orang pekerja domestik. Tetapi jangan kita membunuh juga negara ini. Sebab suka tidak suka kita, demografi kita 70% adalah tamatan SMP bawah. Mereka butuh hidup, mereka butuh makan, mereka harus salurkan. Katakanlah pekerja pembantu di Indonesia ini, pekerja rumah tangga, paling-paling gaji 1.500.000, itu udah top tuh. Kalau di sana 10 juta, di Hongkong 10 juta gaji mereka. Itu pembantu rumah tangga. Tapi kalian bukan di situ level situ. Terus di Indonesia ini ada 3 yang tadi itu sulit, kurang lama pekerjaan, kedua gaji rendah, ketiga diskriminatif. Contohnya kemarin sangat viral dari TikTok tuh, seorang yang melamar kerja harus diukur dulu Pak tingginya. Apa hubungannya tinggi lu dengan orang bekerja? Umur. Saya pergi ke luar negeri ya, maaf ya, besok mau mati masih kerja. Di sini fresh graduate Pak. Syaratnya inilah kompetensi, kayak tokalan mengasih gaji kita. Ini bisa dikira lawan. Saya itu yang diperjuangkan. Negara kita diskriminatif. Saya mau kalian tahu, nanti adalah negara mimpi kita kayak gini. Kalian produktif, kedua kesejahteraan tinggi. Indonesia ini terkenal gaji murah loh. Orang datang ke negara Indonesia investasi gaji murah. Gaji murah. Jadi maksud saya, jangan kalian seperti itu. Rebutlah peluang pasar kerja luar negeri. Sangat banyak. Setidak-tidaknya modal kalian, setidak-tidaknya modal kalian di saran saya. Ini tadi kan legal, itu prosedur teknis. Itu wajib, ya kan? Setidak-tidak modal kalian bisa bahasa Indonesia. Apa kehebatan negara lain? Kenapa Filipina bisa merebut peluang kerja global tadi dengan hebat? India bisa merebut peluang kerja itu dengan hebat karena dia bisa bahasa Inggris. Setidaknya tanamkan pada diri kalian bahwa kalian bisa bahasa Inggris. Toh pun tidak bekerja luar negeri, kalian harus menjadi masyarakat umum, harus bisa bahasa Inggris. Jadi itu mungkin dari saya. Nanti kita dialog. Saya sebenarnya banyak mau kasih materi, mau ngasih motivasi sama kalian bagaimana merebut peluang kerja luar negeri. Karena maaf, saya masih pesimis dengan kalian dapat kerja di sini. Masih pesimis. Faktanya
9,9 juta survei sekarang menyatakan sebenarnya itu pengangguran semuanya. Mungkin itu dari saya dulu sementara. Untuk lebih lanjut kita nanti tanya. Demikian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Azril. Tadi disampaikan bahwa rupanya negara yang paling menyuplai scamming itu banyak terjadi. Nah, kemudian tadi yang sudah sempat dibicarakan oleh Pak PR Direktur maupun Pak Dayan mengenai free job. Nah, ini juga dapat Pak Aziltan, Bapak Denny Kusna, dan Bapak Yoka. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Sebelum yang saya ingin tanyakan adalah tadi kan sempat Bapak Cahyo itu sempat singgung terkait partner kerja dalam BP2M ini. Nah, BP2M ini kan tidak bisa bekerja sendiri, yang mana dia butuh partner. Salah satunya pemerintah itu Kemenaker, bahkan masyarakat sipil pun dibutuhkan dalam kerjasama BP2M ini. Nah, BP2M ini kan gunanya untuk pencegahan TPPO, yang mana kerjasama sama organisasi internasional. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana BP2M ini bekerja sama dengan organisasi internasional untuk mencegah praktik TPPO, dan apa saja upaya yang telah dilakukan BP2M ini untuk mencegah terjadinya TPPO, dan sejauh mana upaya tersebut efektif dalam pencegahan TPPO. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Lestari. Saya dari Prodi Administrasi Publik, konsentrasi perpajakan. Sebelumnya maaf, sebelumnya saya menyampaikan bahwa saya salah satu orang yang ingin bekerja di luar negeri. Dan saya di sini baru mengetahui tentang adanya program PMI, Pekerja Migran Indonesia. Yang saya tahu itu hanya TKI. TKW. Dan tadi banyak sekali yang saya dengar dari kakak-kakak semua. Di sini saya ingin bertanya langsung saja, apa saja inisiatif terbaru yang telah diluncurkan oleh BP2MI untuk meningkatkan kualitas layanan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat-berat ini keren, Setiami itu putaran buat Setiami. Ya, tadi pertanyaan dari Mbak Uswatun ya. Ya, lembaga-lembaga yang kerjasama dengan kita. Jadi memang yang tadi kami sebutkan bahwa Undang-Undang 18 tahun 2017 itu kan ada pembagian kewenangan. Ada pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu kami dengan beserta Kementerian Lembaga Regulator, ada Kemenaker, Kemenlu, kemudian ada pemerintah provinsi, Pemda, kabupaten sampai kabupaten kota, hingga sampai pemerintah desa. Di luar itu tadi saya sebutkan ada masyarakat sipil, ada NGO, teman-teman akademisi dan lainnya, ada tokoh-tokoh masyarakat dan segala macam. Jadi khususnya untuk tindak pidana perdagangan orang ataupun terkait dengan penempatan perlindungan, kita kerjasama juga dengan ada UN Women. Kita pernah kerjasama dalam bentuk pelatihan. Kami staf pegawai yang khususnya bertugas di perlindungan garda terdepan perlindungan di bandara, kemudian menangani pengaduan, menangani PMI sakit, kami dilatih Pak, dilatih untuk peningkatan kapasitas perlindungan oleh UN Women, khususnya mengenai rentannya perdagangan orang, kemudian kesetaraan gender dan segala macam. Kita juga punya kerjasama dengan ILO juga, kemudian juga ada satu lagi ada kerjasama seperti itu. Jadi untuk kerjasama internasionalnya lingkupnya istilahnya sampai saat ini hanya untuk peningkatan kapasitas dan program-program strategis BP2MI. Untuk TPPO misalnya tadi yang mungkin Pak Brigjen Dayan sebutkan, dia dengan kepolisian lintas negara, kalau itu mungkin kewenangannya tidak lanjutnya di tempat kepolisian Pak. Jadi ketika kita misalnya menangani kasus TPPO misalnya,
kita sampai pada tahap pendampingan laporan ke kepolisian. Karena untuk sampai sejauh dia penyidikan segala macamnya itu ranahnya kepolisian, Pak. Dari kemudian kita pelaporan, kemudian menggali pengaduannya, koordinasi dengan perwakilan, kita sampai tahap itu, kemudian sampai mendampingi korban atau laporan ke kepolisian. Itu untuk khususnya untuk TPPO. Ya, kalian bikin jelas apa itu pekerja migran itu. Untuk mendapatkan pekerjaan luar negeri itu sebenarnya sederhana buat kalian. Sederhana sekali. Googling, searching. Jadi situ banyak peluang-peluang kerja. Saya begini, kalian itu bukan pekerja low skill. Sekali lagi saya bilang bukan low skill. Bukan level kalian low skill. Kalau low skill, ngapain kayak kuliah? Sama SD aja, kalian sekarang sadar. Jadi yang bekerja tidaknya itu kan kita bisa bilang low skill, middle skill, high skill. Dunia kalian bertempur itu setidaknya semi skill. Tidak-tidaknya kalian bertempur di situ kualitas diri kalian. Apakah seorang administrasi dibutuhkan oleh negara lain? Sangat dibutuhkan. Apa kuncinya? Rajin. Itu. Kedua, jadilah makhluk bumi tadi itu. Mental, maksudnya Pak Cahyo. Jadi mental kadang. Terus kompetensi diri kalian itu ini. Karena yang merebut itu bukan kalian aja di sini. Filipina bagus. India. Sekarang Vietnam loh. Gila Vietnam sekarang. Ekspansi. Ini mungkin agak kasar sedikit. Saya ngomong. Ini kerja luar negeri itu pasar. Pasar itu maksudnya banyak yang meminta dan ini diperebutkan. Bagaimana kalau menjadi orang handal bisa diterima, sementara kompetensi kalian itu rendah, itu nggak mustahil. Karena level kalian itu level internasional, pertarungan kalian itu pertarungan global, bukan pertarungan lokal. Itu. Terus kalian itu bukan TPPO, sebenarnya kalian itu nggak ada lagi korban TPPO. Kalau kalian bermain di dunia semi skill dan high skill tadi itu, TPPO tidak pidana perdagangan orang. Itu maksudnya orang rentan, perempuan, anak-anak dieksploitasi dengan diancam, diculik, atau ditipu daya. Jadi kalau kalian ini mungkin korban, ini mungkin terjadi nih. Korban apa? Ini ada orang datang menawarkan kerja, tapi kalian ditipu, biaya ini, biaya itu, tertipu, ditipu-tipu. Kalian sudah mengeluarkan duit, mau bayar, kayak gitu, tapi tak akan kalian berangkatkan. Lalu setelah kalian ada juga, setelah kalian buka marah-marah, akhirnya berangkatkan, tapi kalian diberangkatkan secara ilegal. Memang kalian itu nggak rentan terjadi permasalahan, tetapi kalau ada masalah, pusing negara ini. Kenapa? Saya punya kasus di contohnya. Migran motor banyak banget mengeluarkan laporan yang menangis-nangis kayak gitu. Jadi dia datang Korea, dulu datangnya legal, bukan ilegal, datang legal, resmi. Lalu datang kedua kali, ini ilegal dia, kedua kali legal lagi, ketiga kali ilegal dia. Ilegal itu udah tahu Korea, dia datang sendiri. Tiba-tiba dia sakit, radang paru-paru. Radang paru-paru itu dirawat akhirnya berapa biaya? 400 juta. Belum lagi biaya pemulangan ke Indonesia, butuh biaya 600 juta. Karena dia nggak punya asuransi, berarti ilegal. Karena nggak ada asuransi BPJS, akhirnya siapa nanggung? Akhirnya karena faktor manusia, saya ngamuk ke Kemenlu, Menteri Luar Negeri baru dipulangin. Tapi kan kasihan kayak gitu ya, terjadi kayak gitu. Maksud saya, itu makanya berangkat legal. Legal itu penting. Bagaimana cara legal tadi itu? Sederhana. Kalau saya malah menghindarkan kalian, ya, tapi ini nggak tentu menghindarkan. Kalian tergantung dengan sponsor, dengan PT. Kalian itu mahasiswa itu nggak perlu pakai PT lagi. PT itu perusahaan PJTKI dulu, nama PJTKI perusahaan jasa TKI. Dulu PJTKI namanya, sekarang P3MI, perusahaan penempatan pekerja migran. Itu legal, sah, boleh aja. Nggak diharamkan di dunia pun nggak
ILO pun nggak mengharapkan. Cuma level kalian ini karena kalian sarjana, kan kalian sama IT sekarang. Buka handphone udah kayak gini udah tahu. Dan saya juga pernah juga di Jepang, ada teman-teman kayak ini ada juga ya. Ada orang Jepang keluh di PHK, pengusuhan kerja. Kenapa? Etika dia waktu itu Pak bagus. Lalu di PHK mau dipulangkan nangis, bisa masih ada, semua lengkap. Bisa nangis. Lalu gimana solusinya? Dia mau kerja juga situ, gajinya lumayan juga itu. Udahlah, lu pergi aja ke situ, ke tempat ada monorail kayak ini kita, apa namanya tuh? Ya kita MRT kita tuh kan ada tuh. Di dinding tempel itu lowongan kerja sebagai waiter, sebagai apa, waiter, sebagai apa banyak itu. Lu cari aja, kan nggak dicari ya. Lu udah lupa. Gitu. Banyak lowongan kerja itu banyak. Sama juga kalian melamar kerja di sini. Cuma kalian karena mental orang Indonesia, cuma kerja mau di Indonesia aja. Di luar negeri kayak gitu juga bisa kalian cari. Googling. Gitu. Jadi kalian itu mudah mendapat kerja. Tapi intinya kompetensi dipertingkatkan terus. Sendiri itu kita bahas itu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Jadi tadi apa yang sudah dilakukan oleh BP3MI adalah ada pendampingan sampai ke kepolisian kalau ada permasalahan, ada nanti dari pemerintah sampai pelatihan di tingkat pemerintah daerah ya, Mas Cahyo. Dan ada migran studi administrasi publik dengan konsentrasi perpajakan. Pertanyaan saya meneruskan pertanyaan Kak Huswatun tadi tentang TPPO. Apakah ada langkah yang sudah ditempuh atau dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja migrasi itu sendiri yang bekerja di sektor-sektor luar negeri khususnya yang beresiko tinggi, Bapak? Terima kasih. Nama saya Aditya, mahasiswa dari mahasiswa dari semester 2 program administrasi publik. Izin mengajukan pertanyaan terkait pemaparan yang telah dijelaskan tadi. Pertanyaannya adalah bagaimana cara memastikan para pekerja migran Indonesia mendapatkan akses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial selama mereka bekerja di luar negeri. Terima kasih. Ilmu administrasi publik, konsentrasi perpajakan. Saya nanti kan kalau misalkan udah lulus dari Setiami nih Pak, nanti saya berarti langsung kalau mau ikut kerja di luar negeri berarti harus ke BP2MI atau kemana Pak? Itu bagus itu pertanyaan bagus. Terus Pak, ada lagi Pak, apa aja kualifikasi umum atau khusus untuk bekerja di luar negeri khususnya di Korea Selatan? Terima kasih Bapak. Ilmu administrasi publik, konsentrasi manajemen sektor publik semester 4. Saya izin bertanya ya Pak. Pertanyaannya, apa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam perlindungan pekerja migran Indonesia, terutama dalam hal penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak pekerja migran, Pak? Terima kasih. Nah, kalau perguruan tinggi pasti ya itu tidak jauh dengan pendidikan ya. Jadi tadi saya basic Bang Asda sama juga berbicara sama Bang Asda sama Mas Cahyo untuk pendidikan bagi pekerja migran. Jadi mudah-mudahan program pendidikan jarak jauh kita sudah siap. Sekaligus kita juga menawarkan bagi pekerja migran untuk mendapatkan life skill melalui online Zoom ya. Misalnya kita berikan pelatihan. Beberapa waktu lalu pernah kita lakukan dengan di Korea Selatan, di Hong Kong. Hong Kong waktu sebelum COVID kita pernah berkunjung sana, kemudian kita kolaborasi. Nah, bagaimana pekerja migran bisa mendapatkan hak untuk pendidikan? Biasanya mereka 1 minggu mereka ya Pak ya. 1 minggu karena hari biasa kan mereka terbatas waktunya. Oleh karena itu kami juga menawarkan mereka bisa kuliah. Saat ini yang bisa dapatkan akses pendidikan itu adalah dari kampus-kampus yang sudah punya izin PJJ ke luar negeri, kayak seperti UT dan beberapa perguruan tinggi lainnya, mereka sudah bisa akses ya. Terus yang kedua tentunya perguruan tinggi ada ikut tadi, ada tanggung jawab
untuk memberikan penghidupan yang layak atau memberikan pekerjaan lain bagi alumni atau mahasiswanya, tentunya memastikan betul jaminan tadi dengan jaringan-jaringan siapapun, tentunya bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait BP2MI, kemudian juga Migran Watch. Kita akan melibatkan berbagai stakeholder. Saya sebutkan bagian kewenangan dari pemerintah pusat dan sampai pemerintah desa. Nah, BP2MI juga di 23 provinsi, 23 titik yang namanya BP3MI, tidak hanya BP3MI di Jakarta, pastinya mempunyai langkah preventif melalui seperti ini, langkah pemberian penyuluhan hukum, kemudian juga ada sosialisasi, dan seperti kita laksanakan ini kan bentuk upaya preventif untuk supaya TPPO itu tidak terjadi. TPPO tadi saya bilang bahwa tidak menyasar berdasarkan strata pendidikan. Semua bisa kena lain sebenarnya begitu. Jadi makanya dari desa sampai ke wilayah perkotaan itu menjadi concern untuk dilakukan sosialisasi bagaimana bekerja ke luar negeri itu dengan prosedur, intinya itu. Jadi kita tidak mau terjadi lagi misalnya eksploitasi, kemudian juga yang di sana yang overstay, kemudian kabur di luar negeri itu terjadi. Itu upayanya. Kemudian Mas Aditya, jadi BP2MI khususnya untuk akses pendidikan kita punya kerjasama dengan universitas terbuka. Sudah beberapa orang pekerja migran Indonesia itu lulus sarjana melalui pendidikan jarak jauh, Pak. Dia TKI bekerja di Singapura dan Taiwan, Hong Kong, dia bisa meneruskan sampai tingkat sarjana. Bahkan kalau yang ada kisah PNI sukses itu dia setelah menyelesaikan kontraknya tiba di Indonesia, dia bahkan bisa menyelesaikan S2. Itu contoh TKI sukses. Kalian itu bukan bekerja low skill. Ingat ya, udah paham kan? Bukan low skill, middle atau semi skill dan high skill. Itu sarjana adalah pencetak high skill, setidaknya middle skill. Itulah tugas kampus ini, membuka lowongan pekerjaan buat kalian luar negeri. Cara bekerja luar negeri itu supaya kalian itu aman, sederhana. Pertama googling, kedua mandiri. Jadi gini, maksud saya, supaya kalian itu jangan bingung. Pekerja itu ada namanya G2G, government to government. Government itu pemerintah sini dengan pemerintah sana kerjasama. Pemerintah sana butuh orang, kita ada orang kirim. Sudah itu G2P, government to privat. Pemerintah sini sama perusahaan sana. Perusahaan sana bisa Toyota butuh kita nih, tapi melalui pemerintah sini mengirim mereka. Begitu. Program G2G, G2P itu, G2P jarang ada ya. Yang ada itu G2G, kebetulan ada program ke Korea yang untuk jauh itu. Ke Korea ini adalah general worker, general skill, kerja pabrik. Oh, kerja pabrik. Ada lagi kerja skill, underwater, itu di laut, itu skill. Apakah pekerjaan administrasi ada? Ada sekali. Malah ada butuh guru, guru matematika, guru itu banyak.
Dua, visa. Visanya visa kerja. Ingat ya, visa kerja. Bukan visa turis. Kalian bukan liburan di sana. Ketiga adalah surat kontrak kerja. Kalian harus tahu kalau surat kontrak kerja ada, employment kontraknya ada, employment kontrak namanya. Harus ada employment kontraknya. Terus ya supaya ada banyak cara, ada surat keterangan dari orang tua, dari suami, atau surat keterangan dari itu bahwa kalian itu diizinkan berangkat, sudah izin. Kelima, surat keterangan sehat. Harus benar-benar punya itu juga. Sudah tuh punya BPJS. Baik BPJS, maka sah kalian masuk. Apabila kalian tidak, kalau mandiri, negara mandiri, secara mandiri ya. Kalau tidak mempunyai nama EKTKLN, kalian maaf ya, mereka dibully tuh bea cukai. Kalian akan diperas tuh di bandara. 7 juta kalian. Saya pernah banyak membela itu tuh. Makanya sebenarnya PPDB jangan persulit, orang udah mandiri jangan itu. Kadang PPDB konyolnya juga, ada terkunjol juga. Ada polisi LPK yang memandirikan dari taman, benar. Tapi bukan tugas PPDB mencegah mereka waktu dia datang. Mencegahnya waktu bukan di bandara. Maksudnya gini, ini kamu udah lengkap di dokumen semuanya, syarat-syarat, minta EKTKL namanya, supaya kamu berangkat ke luar negeri gak diperas oleh orang bandara. Kamu ke EKTKL. Ketika kalian minta EKTKL tadi ke BPDB ini, BP3RI ini, BP3, ternyata dicurigai kalian. Kalian boleh taruh ya, boleh itu ya. Ya, kalau menurut saya nggak tugasnya BPDB di situ, tugasnya menindak kalau ada taruh. Misalnya saya punya SIM nih, SIM saya waktu dikira oleh polisi, saya punya SIM. Adakah polisi mengatakan SIM Anda SIM calo? Nggak ada. Ketika tutup SIM ya udah. Kalau ada calo, turun lagi di lapangan. Kasusnya lain lagi. Itu yang saya lupa mindset BPDB juga. Yang BPDB mempersulit rakyat bekerja. Ini saya kritik juga. Begitu. Kedua, faktanya juga ini. Mandiri itu sulit didapat. Itu fakta. Sulit juga. Akhirnya apa? Boleh sponsor. Sponsor ini atau ada P3 ini memandirikan kalian. Kadang memang ada jahatnya juga, ada nggak jahatnya juga. Yang penting dokumen kalian lengkap, itu maksud saya. Apabila dia mengeras kalian, baguskan mandiri sendiri aja. Atau kalau saya secara PT Pak, karena PT itu dia rajin mencari hidup kerja. Kalau kalian kan, maaf ya, kadang malas mencari hidup kerja kayak gitu. Terus bingung, harus bisanya gimana, harus itu bisa. Sebenarnya gampang, itu tuh gampang sekali. Kalian aja mempersulit hidup kalian. Jadi itu maksud saya. Ini memotivasi kalian agar kalian berangkat legal, resmi. Kenapa mesti resmi? Supaya ketika ada masalah di negara sana, negara bisa mendeteksi kalian. Hati-hati juga. Ini di Vietnam, Kamboja, kerja scamming. Itu para sarjana itu direkrutnya. Ya kan, kerja apa? Judi online. Ya kan? Gajinya berapa ya? Kalau nggak salah lumayan lah, 12 juta ada. 8 sampai 12 juta. Itu ada scamming. Hati-hati di Vietnam sama di Kamboja. Terus apalagi yang berbahaya bagi kalian? Jadi tipu tadi itu banyak tipu-tipu. Masalah kasus perenjok kemarin, ada kasus perenjok di Jerman, itu lain lagi kasusnya. Perenjok itu yang kasus kemarin ribut, ini di Jerman itu ada semacam program pemerintah sana. Orang pemerintah sana bagi mahasiswa libur, kalau lagi cuti, bukan lagi cuti, lagi libur, dibuka bekerja kasar, cuci piring, pengangkat kardus, kargo, packaging. Dan mereka digaji per jamnya $12, artinya 250.000 lah per jamnya. Kalau kalian bekerja 8 jam, lumayan juga tuh. Dikali 40 jam dalam seminggu, dikali dalam sebulan, kalian berapa 40 juta juga. Tapi bekerja fisik, bukan kerja magang. Oh ya, saya lupa. Kalian harus bedakan pekerja dengan magang. Harus beda. Kalian nanti takut ditipu. Kalian magang, kalian kerja dibilang magang. Magang itu gini, magang itu ada orientasinya pendidikan. Misalnya saya sekolah, jurusan saya, baru namanya, jurusan saya tentang manajemen. Ya bekerja saya manajemennya. Saya bekerja sebagai anak IT, saya bekerja dengan IT, bukan bekerja cuma cuci piring. Beda. Itu magang ada hubungan dengan pendidikan.
Kalau kerja, kerja. Magang dengan kerja ini, magang itu gaji rendah, dibayar rendah namanya magang. Kalau kerja, kalian dibayar profesional sesuai standar negara sana. Berapa standar negara sana? Ya seperti tadi yang Bapak bilang tadi banyak. Ada yang gaji 5 juta, ada yang 10 juta, macam-macam. Sesuai standar sana. Jadi jangan tertipu magang. Hati-hati juga kampus depan. Karena semangat kampus merdeka Pak ya. Kampus merdeka lalu ditawar-tawarkan job magang, sementara bukan magang. Kalian jangan kerja. ILO pun mengecam itu. Magang ini sering jadi modus juga bagi pencari kerja karena bisa bayar murah. Saya pun kadang timbul juga ide jahat saya kalau saya kemodusan itu. Apa ide jahat saya? Ini kantor saya daripada gaji UMR bagus jadi magang aja. Magang berapa? 500.000 atau berapa? Kan murah saya bayar. Jangan kalian dieksploitasi di situ. Jepang cenderung, ini Jepang nih, cenderung memanfaatkan magang menjadi pekerja. Dia pekerja jadi magang. Tapi anehnya Jepang ini magangnya dapat 12 juta. Dasar 12 juta orang magang di situ. Kalau kita magang 500.000, karena mau makan nggak dapat, nggak ada itunya. Kalau sana 12 juta magang. Setelah selesai magang kalian 2 tahun, kalian pun dikasih duit masalah 75 juta Pak ya, sekitar 75 juta. Itu magang. Tapi hak-hak kalian bekerja kalau di Jepang tuh kerjanya gajinya 22 sampai 25, tapi gajinya cuma 12 juta. Begitu supaya kalian sadar. Terus ini tambah sedikit supaya sadar ya. 2 menit lagi Pak. 1 menit. Ingat, saya nggak yakin kalian jadi pengusaha. Wajah-wajah kalian ada wajah-wajah pengusaha. Wajah-wajah kalian adalah wajah-wajah pekerja. Maka rebutlah peluang pekerja tadi itu. Itu maksud saya. Tapi pekerja global. Biar kalian lebih hebat lagi. Jadilah harukan nama bangsa kita. Pekerja handal. Terima kasih. Itu Oke, terima kasih. Tepuk tangan nih buat pembicara pada sore hari ini.
BP2MI dan Migran Watch menggelar sosialisasi penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di kampus Institut Setiami Jakarta Pusat pada 21 Mei 2024. Dalam diskusi tersebut dihadiri oleh Direktur Eksekutif Migran Watch Ajnil Tan, perwakilan BP2MI dan Akademi Institut Setiami Dedi Kusno. Direktur Migran Watch Ajnil Tan menyampaikan pandangannya mengenai dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh tenaga kerja Indonesia dalam sebuah sosialisasi tersebut. Dirinya menegaskan bahwa pekerjaan sebagai TKI bukanlah sekedar menjadi pembantu rumah tangga, melainkan mencakup berbagai keterampilan yang beragam. Lebih lanjut, dirinya mendorong generasi muda, terutama generasi Z, untuk mempertimbangkan peluang kerja di luar negeri, karena data bahwa 9,9 juta generasi Z di Indonesia saat ini hidup tanpa kegiatan atau menganggur. Dengan demikian, Tan juga berharap kepada para mahasiswa untuk mempertimbangkan peluang di luar negeri untuk meningkatkan keterampilan mereka dan mengatasi tantangan pengangguran di dalam negeri. Oke, Bang. Izin Bang, bisa dijelaskan tentang agenda hari ini Bang di kampus Setiami Bang? Ya, kita dalam hal ini mengajak para sarjana-sarjana nanti bisa merebut peluang kerja global. Bagaimana peluang kerja yang global yang begitu besar di luar negeri, yang jamin sosialnya bagus, gajinya bagus. Ini potensi Indonesia untuk bisa merebutnya, untuk mengurangi angka pengangguran Indonesia atau minimnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Itu tujuannya kita mengadakan acara ini. Lalu kita memberi wawasan juga kepada sarjana, para mahasiswa nanti jika dia mau bekerja ke luar negeri setelah menjadi sarjana, mereka itu berangkat secara legal, tidak terjadi penipuan, tidak terjadi kasus-kasus yang eksploitatif terhadap diri mereka. Jadi Bang, ini kan tadi saya lihat cukup antusiasme nih anak-anak sini untuk bertanya. Nah ini kan juga menggandeng sama BP2MI ini Bang. Pesan-pesan yang bisa diberikan kepada mahasiswa itu seperti apa Bang? Iya gini, sebagaimana data BPS sekarang ada Gen Z 9,9 juta adalah not in education, employment dan training. Artinya di sini 9,9 juta yang tidak ada kegiatan tersebut, sebenarnya bagaimana kampus itu bisa menciptakan link and match, matchingnya antara dunia pendidikan dengan dunia lapangan pekerjaan, apalagi untuk merebut lapangan pekerjaan luar negeri, pekerjaan global ini dibutuhkan kampus-kampus mencetak para pekerja-pekerja kita yang kompetitif di tingkat internasional, begitu. Bang, ini kan peluang Gen Z untuk bisa bekerja di luar negeri kan juga banyak nih Bang. Nah, Abang melihatnya juga perlu bantuan dari pemerintah nih. Abang seperti ini, bagaimana pandangan Abang untuk peran dari pemerintah pada Gen Z yang ingin bekerja di luar negeri? Ya, Gen Z ini kita kan begini, kita mengalami bonus demografi sampai tahun 2045. Sayang bonus demografi ini tidak produktif. Inilah kesempatan para Gen Z, pemerintah menggerakkan Gen Z tadi ini untuk merebut pasar kerja global tadi ini. Ini yang coba kita berikan pemahaman kepada mahasiswa. Jika dia sudah selesai nanti menjadi sarjana, menjadilah masyarakat bumi, bahwa bekerja ke luar negeri itu bukan hal yang aneh lah, yang bukan yang luar biasa. Ini sama juga dia melamar kerja di Indonesia, dan dia pun bisa punya kompetensi yang handal di luar negeri, terutama di kampus-kampus tersebut bisa juga menciptakan lapangan kerja dan juga keahlian berbahasa mereka. Itu sebagaimana kita ketahui, peluang kerja luar negeri ini sangat besar terbuka. Dari beberapa lembaga survei ada 85 juta lapangan pekerjaan terbuka di luar negeri, sedangkan angka pengangguran kita 8,9 juta. Artinya angka pengangguran bisa kita kurangi dengan merebut peluang pasar kerja global tadi, dengan merebut pasar kerja global tadi. Kedua, ini perlu sadar juga pemerintah. Setiap tahun Indonesia itu butuh lapangan pekerjaan 3,6 juta. Lapangan pekerjaan baru Indonesia itu butuh 3,6 juta. Bagaimana cara menyediakannya?
salah satu potensi yang bisa kita rebut adalah merebut pasar kerja global. Ini sekarang lagi direbut oleh negara-negara lain seperti tetangga kita Vietnam dan India pun fokus merebut peluang pasar kerja global ini. Dan sebagaimana kampus-kampus mempersiapkan para sarjana-sarjana nanti, mahasiswa-mahasiswa menjadi sarjana yang mempunyai kompetensi internasional, adalah pekerja global. Ini sangat terbuka. Dunia yang sudah mengglobal ini terbuka kesempatan itu buat adik-adik mahasiswa ke depan. Oke, sip. Oke, makasih. Dua lagi. Nah, boleh sekarang. Sip. Nah, sekarang lagi. Oke, selesai. Sekarang 1, 2 lagi. Ini Pak. Pak. Kami yang diwakili oleh Bapak dari Utama. 1. Ah, udah. Oke, 1, 2 lagi. Yang dibutuhkan adalah ahli bahasa di negara sana. Contoh kalau Korea, kalian harus ahli bahasa Korea. Bukan ahli banget, bisa. Sesudah itu ada kerja high skill. Nah, ini high skill inilah kalian, diri kalian itu situ high skill. High skill selama ini lebih banyak dikuasai oleh India. Di Amerika kita tahu ahli-ahli IT, ahli-ahli akuntan, ahli-ahli hukum ada juga, hukum internasional, ahli-ahli kedokteran. Itu di situ dunia kalian, high skill. Ini yang tidak pernah kalian garap, ini yang tidak pernah tersentuh oleh kalian. Dan ini gajinya jangan tanya, kalah dari itu 100 juta lebih, kalah Indonesia. Nggak ada apa-apanya Indonesia. Kedua, ini kalau dengar, yang tadi itu kesedihan. Kesedihan itu yang tadi luka-luka tadi itu adalah kerja low skill. Dan mereka rata-rata adalah banyak dimanfaatkan orang, dieksploitasi mereka, dijual mereka diri mereka. Sekarang itu, biar tahu kalian dunia kerja ini di luar negeri itu. Dan saya di sini ingin mengajak kalian, jadilah makhluk bumi. Jadilah makhluk bumi. Jangan kalian itu jago kandang. Cuma tahu di daerah kalian saja, tahu kerja di Indonesia saja. Sempit dunia ini. Maaf ya, ini saya orang NGO itu orang pengkritik pemerintah. Iya kan? Pemerintah tuh negara kita ini, maaf ya, angka pengangguran saat ini 9 juta. Dan kemarin hasil BPS, Biro Pusat Statistik Indonesia, yang terbaru sekarang, Gen Z itu kalian kan, umur 15 sampai 24, 9,9 juta non kegiatan. Disebut NEET, You're not in. T-nya itu, E-nya itu employment. Satu lagi employment. Lalu T-training, tambah kegiatan gitu. Itu 9,9 juta. Mau dibawa mana? Jadi begitu mirisnya juga. 9,9 juta itu satu provinsi. Satu provinsi penduduk Indonesia ini, Gen Z kalian adalah orang pengangguran. Saya satu not in education, employment, training. Ada 3. Jadi kalian harus tahu juga 3,6 juta penduduk Indonesia butuh kerja baru. 3,6 juta butuh lapangan pekerjaan baru. Saya agak review sedikit sama kalian ya. Waktu sedikit ini nggak ada hukum politik ya, cuma review aja sedikit.
Waktu capres kemarin, ada seorang sosok capres mengatakan dia akan membuka lapangan pekerjaan, katakanlah yang satu itu 19 juta. 3,6 dikali 5 18 juta lapangan pekerjaan. Berarti 1 juta udah kayak gitu. Pertanyaannya, 18 juta per tahun lapangan pekerjaan atau 3,6 juta. Berapa sih sumbangan pekerjaan dari Indonesia? Minim sekali. Minim sekali. Ini harus kalian sadari negara kalian. Harus kalian sadari, jangan kalian jadi pengangguran. Setelah selesai sarjana, kalian jadi pengangguran. Sedangkan usia produktif itu adalah umur 15 sampai umur 64 tahun. Dan kalian tahu usia produktif. Kalian butuh produktif. Syarat bonus demografi itu negara itu maju menjadi negara emas katanya pemerintah. Syaratnya adalah kalian produktif, harus bekerja. Mimpi kalau kalian pengangguran, mimpi negara ini kalau kalian pengangguran. Inilah saya katakan, pemerintah tersebut jarang menyediakan lapangan pekerjaan, jarang menyediakan kemudahan buat rakyatnya itu. Persoalannya gini. Ketika di negara kita ini sulit apa pekerjaan, ternyata di luar negeri 85 juta dibutuhkan orang. Luar biasa besar. Dan negara-negara yang membutuhkan kalian itu kenapa? Butuh mereka untuk kita. Kenapa butuh kita? Negara itu terjadi kiamat kerja, kiamat ketenaga kerjaan, kiamat orang. Mereka tuh negaranya itu bonus demografinya nggak ada populasi penduduknya kurang. Kayak Jepang, kayak Korea, kayak Jerman, banyak. Mereka tuh butuh orang seperti kalian. Dan negara itu adalah negara maju. Saya bertanya sekalian, kalian tuh suka betul ke Korea? Bangga nggak kalian Korea? Kerja? Ada bangga? Artinya gitu, kalian aja untuk ke Korea sana, apalagi kerja sana. Itu baru Korea. Masih banyak negara-negara lain yang maju, yang bisa kita rebut. Selama ini itu yang saya sayangkan, pemerintah tidak mempersiapkan sumber daya manusia. Ini tujuan saya kampus ini, kampus perguruan tinggi ini, pencetak pekerja-pekerja handal, pencetak pekerja-pekerja high skill tadi itu, setidaknya middle skill. Itu harus kalian tahu. Karena middle skill ini gajinya 60 juta, 35 sampai 65 juta. Kalau high skill itu mungkin udah ratusan juta gitu. Dan itu sangat berpotensi kalian dapat. Peluang kerja ini sangat luar biasa, sangat luar biasa. Harus kalian rebut, harus kalian ambil. Karena di negara kalian, pertama ada 3 kelemahan. Pertama, lapangan pekerjaan kurang di Indonesia, kurang. Kedua, dapat pun kalian kerja, gaji pun rendah. Saya pernah jadi staf khusus, dan gaji saya kecil, nggak ada apa-apanya gaji orang kerja luar negeri. Kalau boleh kita, Pak Cahyo, pekerja pemerintah. Jabatan sekarang apa? Jenjang karirnya? Fungsional. Boleh nggak terbuka? Berapa gaji Pak? Kisaran. Jadi kalau gaji pokoknya 4 juta. Kalau saya 4 juta gaji sedikit dan tewas saya. Langsung tinggal di bubuk saya. Jadi itu udah hebat Indonesia. Di luar negeri itu peradaban tinggi. Di luar negeri itu peradaban tinggi. Yang tadi cerita tadi itu adalah orang pekerja domestik. Tetapi jangan kita membunuh juga negara ini. Sebab suka tidak suka kita, demografi kita 70% adalah tamatan SMP bawah. Mereka butuh hidup, mereka butuh makan, mereka harus salurkan.
Katakanlah pekerja pembantu di Indonesia itu, pekerja rumah tangga. Paling-paling gaji 1.500.000, itu udah top tuh. Kalau di sana 10 juta, di Hongkong 10 juta. Itu pembantu rumah tangga. Tapi kalian bukan di situ level situ. Terus di Indonesia ini ada 3 yang tadi itu sulit, kurang lapangan pekerjaan, kedua gaji rendah, ketiga diskriminatif. Diskriminatif. Contohnya kemarin sangat viral dari TikTok tuh. Seorang yang melamar kerja harus diukur dulu Pak tingginya. Apa hubungannya tinggi lu dengan orang bekerja? Umur. Saya pergi ke luar negeri ya, maaf ya, besok mau mati masih kerja. Di sini fresh graduate. Syaratnya inilah kompetensi, kayak tokanan mengasih gaji kita. Ini mesti kira apa? Saya itu yang diperjuangkan. Negara kita diskriminatif. Saya mau kalian nanti adalah negara mimpi kita kayak gini. Kalian produktif, kedua sejahtera tinggi. Indonesia ini terkenal gaji murah loh. Orang datang ke negara Indonesia investasi gaji murah. Gaji murah. Jadi maksud saya, jangan kalian seperti itu. Rebutlah peluang pasar kerja luar negeri. Sangat banyak. Setidak-tidaknya modal kalian, setidak-tidaknya modal kalian ini saran saya. Ini tadi kan legal, itu prosedur teknis. Itu wajib, ya kan? Setidak-tidak modal kalian bisa rasain. Apa kehebatan negara lain? Kenapa Filipina bisa merebut peluang kerja global tadi dengan hebat? India bisa merebut peluang kerja dengan hebat karena dia bisa bahasa Inggris. Setidaknya tanamkan pada diri kalian bahwa kalian bisa bahasa Inggris. Toh pun tidak bekerja luar negeri, kalian harus menjadi masyarakat dunia, harus bisa bahasa Inggris. Jadi itu mungkin dari saya, nanti kita dialog. Saya sebenarnya banyak mengasih materi, mengasih motivasi kalian bagaimana merebut peluang kerja luar negeri. Karena maaf, saya masih pesimis dengan kalian dapat kerja di sini. Masih pesimis. Bahkan ya 9,9 juta survei sekarang menyatakan seperti itu pengangguran semuanya. Mungkin itu dari saya dulu sementara. Untuk lebih lanjut kita nanti tanya. Demikian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Azril. Tadi disampaikan bahwa rupanya negara yang paling menyuplai kemampuan hard skill adalah negara India. Untuk